Ya malam semuanya, balik lagi ya, nggak berasa udah hari Senin. Nah kalau hari Senin gini biasanya marketnya memang ada sepi ya, terutama hari ini marketnya nggak begitu menarik ya. Transaksi juga masih kurang lebih di 10T. Ya so far kita masih ngelihat kayaknya market lagi lebih ini ya teman-teman ya, lebih ke wait and see ya. Kita bisa lihat dari transaksi udah pasti ya stabil di angka-angka 10T. Terus juga kita lihat ya mostly marketnya juga merah ya. Hari ini cuma sektor transportasi doang yang hijau ya. Terus tadi kalau kita lihat ya dari bank gede yang kemarin itu sempat ada inflow. Hari ini yang paling perform cuma BMRI ya. Jadi basically kalau kita ngomong strategi apa nih yang sebenarnya paling bagus pas market seperti ini. Ya kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat tema dari tahun 2024 ini sebenarnya kan kita masih nunggu cut rate yang pertama. Yang kedua, sebelum cut rate ini kejadian ada kan election ya. Di Singapura mungkin election dulu, terus nanti di Februari tanggal 14 ya, waktu pas kebetulan di Valentine Day juga. Nah, kita juga ada election. Nah, tinggal nanti apakah satu putaran, dua putaran ya. Ya, hopefully kejadiannya semuanya lancar. Yang pertama, yang kedua, kalau memang itu nanti kejadiannya harus dari dua kali pemilihan, harusnya takutnya berdampak sama market. Berarti kan market masih wait and see dulu nih, siapa yang bakal jadi pemenang. Nah, balik lagi nih teman-teman, kalau kita lihat ya, sepertinya market lebih respon ke siapa nih yang bakal jadi pemimpinnya, siapa kurang lebih di paslon mana yang sesuai sama tema besarnya lah gitu ya. Jadi mungkin kalau semuanya teman-teman ngelihat merasa kayak beberapa hari ini rada slow ya, sebenarnya masih wajar sih. Oke, since hari ini hari Senin, teman-teman tetap semangat ya, walaupun kita cuma 3 hari kerja ya, berarti dari Senin, Selasa, Rabu, terus hari tanggal 8, 9 nanti mungkin kita libur, terus lanjut lagi 12, 13 masuk ya, tinggal tanggal 14-nya itu masih di pemilihan umum ya, 1 hari doang ya. Kayak tahun 2019 kemarin kayaknya waktu pemilihan umum libur ya bursanya ya. Hopefully setelah itu overhangnya udah hilang dan market kembali normal. Oke, since hari Senin kita coba langsung balik ya ke chart aja kali, lebih enak sambil searching kira-kira technical, secara technical apakah ISG ini masih ada chance untuk naik atau turun. Yang kedua, kita masih lihat emiten apa yang masih menarik untuk dilihat. Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kan grafiknya ISG ya. Nah, sama kalau teman-teman lihat nih ya, ISG ini kan ada ruang gap lumayan banyak ya. Ini teman-teman bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, apa sih yang bisa kita ekspektasikan dari sini? Yang pertama, kalau saya masih ngelihat dari awal tahun ya, IHSG itu kayak cenderungnya akan lebih sideways ya, atau ranging dulu. Nah, memang secara structure market dia udah mulai kayak coba buat lower low, tapi sebenarnya kan nggak signifikan ya, karena dia cuma kecil doang. Terus juga ini sebenarnya lower high area. Nah, yang bisa kejadian apa? Yang pertama, ini mungkin rangingnya lebih panjang ya. Kenapa kok saya bilang ranging lebih panjang? Karena kita masih lihat overhang dari pemilu mungkin masih ada. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya kan di Q1 ini kan kita masih menunggu laporan Q4 ya teman-teman ya. Ekspektasi beberapa kayak banks itu juga udah keluar di Q1 untuk yang di Januari kemarin. Resultnya lumayan bagus ya. Nah, berikutnya apa yang kita bisa tunggu? Yang kita bisa tunggu itu adalah emiten-emiten yang bisa kasih dividen lumayan tinggi ya. Nah, teman-teman bisa lihat by historical emiten-emiten yang kasih dividen lumayan tinggi itu siapa aja. Nah, most likely yang kita ekspektasikan mereka kasih dividen nih hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi itu sih kalau kita ngomong tema besarnya. Oke, kita lihat dari ISG kurang lebih kita bisa lihat ya, most likely dia akan ranging ya, atau mungkin akan di sini-sini doang ya. Nah, apalagi yang bisa kita lihat berikutnya itu di US dollar Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, USD IDR ini sebenarnya kalau dia pullback ini sebenarnya kan area-area untuk entry ya. I mean kalau secara technical ini kan memang area-area support resist yang dimana kalau semuanya memang travel psikologi di sini ada chance setelah di sini si USD IDR ini masih
masih chance untuk menguat ya. Nah, bukan menguat di Indonesia rupiahnya, tapi Indonesia rupiahnya melemah. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ya, kurang lebih paling tinggi di sini 15.964-nya. Apakah di sini nanti dia akan kayak kebentok sama resisten yang terakhir, atau di area sini mungkin akan ada pullback setelahnya? Ya kita masih nunggu sama-sama. Tapi yang jelas saya masih ngelihat secara structure market USD IDR ini masih arahnya ke atas, alias Indonesia rupiah masih cenderung melemah sih. Oke, dari yang lain mungkin kayak US 10 years obligasi itu juga setelah kemarin lumayan curam dalam ya, ternyata dia lumayan cepat recovery ya. Nah ini sebenarnya tanda-tanda yang efeknya ke cut rate sih teman-teman ya. Kalau kemarin itu kan karena yieldnya tuh lumayan kencang turun ke bawah, makanya orang-orang lebih optimis kalau semuanya bicara cut rate bakal kejadian lebih cepat. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, saya coba gambarnya. Di sini ini kan sebenarnya area resisten teman-teman ya. Jadi kalau semuanya di sini area support resisten ya, kalau semuanya akan ada di sini nggak bisa buat higher high atau sebenarnya higher high lebih agresif, ternyata dia pullback. Nah di sini kan ada potensi dia buat head and shoulder, or dia akan buat ranging lebih kecil di sini. Nah dari sini kita masih mau lihat apakah akan arahnya ke atas atau enggak. Tapi yang jelas yang jelas saya masih ngelihat overhangnya bakal dia punya yield obligasi bakal di area sini ya. Nah kalau semuanya kita lihat dari Indonesia rupiah punya bonds itu juga ada ruang gap di sini, udah ketutup dan arahnya juga kurang lebih akan ranging. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kita punya market yang mengikuti luar, harusnya nggak akan beda dengan kita nggak akan beda reflect sama kita punya bond sih. Jadi itu kalau bicara soal makro sementara ya. Nah kurang lebih emiten apa sih yang menarik untuk kita lihat ya? Coba kita lihat tadi dengan tanya soal Mayora, terus DSSA. Lalu apa lagi nih? Oke, coba kita lihat DSSA. DSSA ini lebih ke ini ya, ini ya, ke call ya teman-teman ya. Kalau DSSA ini udah mau naik kenceng gini ya, sebenarnya strategi paling baik pas market ini nggak jelas adalah pegang cash. Jadi kalau sekarang saya harus masuk harga segini, sedangkan dia udah running dari sini ya. Nah ini sebenarnya nggak begitu ideal. Kenapa? Karena anytime soon orang yang di bawah tuh bisa aja taking profit ya. Nah apalagi udah running dari kapan nih? Udah running dari September ya, atau dari November akhir ya, Desember awal. Nah sebenarnya udah lumayan banyak ya profitnya. Nah biasanya kalau udah profit lumayan banyak ini jangan terlalu dikejar ya. Terus kalau kita lihat tadi kayak ada pertanyaan Mayora. Nah menurut saya pribadi teman-teman di sini either lihatnya very short term atau teman-teman lihatnya panjang banget. Very short term itu kenapa? Karena marketnya kalau waktu nggak begitu jelas, kita lebih aman kalau tradingnya super cepat atau jauh lebih cepat ya. Karena kita nggak pernah tahu nih apakah nanti setelah pemilu itu marketnya akan respon langsung positif, atau kita masih lihat nih teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat terima ideas, terima stock pick kita ya, kita lebih prefer saham-saham yang pergerakannya lebih ranging. Kenapa lebih ranging? Karena kalau lebih ranging itu kita bisa lihat support yang terdekat, resisten yang paling dekat, seenggak-enggaknya range-nya bisa kelihatan di mata kita. Nah sekarang kalau kayak Mayora, saya masih ngelihat ini kan sebenarnya ranging-nya lumayan besar nih teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat arahnya kurang lebih di sini. Kenapa? Yang pertama, ini dia buat lower low tapi juga nggak masif, terus juga dia masih respect dari support majornya di sini. Harusnya menurut saya kalau pas area-area di sini, ini sebenarnya area-area untuk entry lumayan menarik sih ya. Menurut saya harga-harga sekarang 2360, 2380, tapi upside-nya juga nggak wah-wah banget, cuma 7%. Nah, ada yang ngomong 5% kecil, 7% kecil, tapi masalahnya mau 10% atau berapapun, teman-teman harus ukur berapa lama dia akan achieve 10%-nya atau 7%-nya. Kalau semuanya dia achieve-nya dalam waktu 7 bulan, 3 bulan, otomatis ya ke grup portofolio teman-teman ya lebih pelan aja gitu. Nah, jadi
Apa yang sebenarnya menurut saya lebih menarik, lebih ini ya, saya lebih suka banks ya, kayak Breeze ya. Nanti coba kita lihat sama-sama. Nah, MDKA juga sama, ini ada di kita punya stock pick ya. Kenapa kita milih ini? Sebenarnya reasonnya karena di sini kan sebenarnya dia berusaha untuk reversal ya. Sebenarnya kita ngelihat rangingnya jauh lebih gede. Nah, yang baru kita jaga adalah sebenarnya kayak dari structure market ini kan higher low ini masih dia jaga stabil ya. Harusnya area-area sekarang kalau kita mau betting ke risk and reward itu harusnya menarik. Kenapa kok menarik? Dia 6%, kalau naik juga 15%, dan kita bisa lihat ya sekali naik dia lumayan kencang ya dibandingkan tadi kalau kita masuk ke emiten sebelumnya ya kayak Mayora. Nah, ini kembali lagi ke risk appetite-nya teman-teman masing-masing. Oke, coba kita lihat ya, apa lagi nih. Jadi memang selama berapa minggu terakhir kita juga kesusahan untuk cari emiten yang swingnya agak panjang ya teman-teman ya. Jadi ini sign kalau marketnya lebih pelan ya, kita cari emiten mulai susah. Jadi harap maklum ya kalau semuanya emiten pergerakan market lebih slow. Yes, kalau di sini saya ngelihat PTPS salah satu emiten yang kita juga lihat sama-sama ya di tempatnya kita ya, tapi memang harus diperhatiin dia punya turnover. Ya so far dia punya PTPS turnovernya lumayan besar ya. Nah, tinggal teman-teman lihat nih sebenarnya cari market itu yang structure marketnya jelas, yang higher low-nya jelas, itu jauh lebih enak ditunggangin ke atas ya. Nah, ini juga boleh sih kalau semuanya mau masukin ke watchlist dulu sambil nunggu dia turun ke bawah. Oke, kalau semuanya kayak SMRA juga pergerakannya masih ranging ya teman-teman ya. SMRA beberapa emiten yang kayak property related ya, saya masih lihat Ciputra itu sebenarnya masih menarik ya. Kenapa? Kemarin pre-salesnya dia itu juga lumayan bagus, tapi balik lagi waktu market gak jelas, ini sebenarnya lebih enak cari market yang ranging karena kita langsung kelihatan nih risk berapa persen yang kita bisa jaga. Which is di sini kalau kita lihat Sumarekon harusnya cukup menarik sih. Arah dia punya upside sama downside seenggaknya 1/2 dengan risk 76% ya harusnya masih cukup oke. PGO pribadi saya ngelihat ya harusnya nggak akan kemana-mana ya. Kemarin lumayan besar ya seller di sini ya, effortnya juga lumayan besar, volume lumayan gede. Dan setelah saat itu dia kembali lagi ranging. Jadi sepertinya kalau dari PGO dia pergerakannya akan lebih ranging dulu untuk sementara. Nah, ini mungkin yang teman-teman bisa masukin ke watchlist ya. Breeze kita masih ngelihat structure marketnya masih cukup rapi, cukup kuat, dan teman-teman coba perhatiin ya beberapa hari kayaknya kita sempat post emiten apa saja sih yang di bulan Februari itu perform lumayan ya. Coba sebentar saya lihat. Sebentar ya. Nah, ini nih emitennya ya. Ini screening saham potensi bulan Februari. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang ya. Kita bisa ngelihat Sido itu punya return kurang lebih 12% ya. Dengan upside potential upside-nya 80-90%. Artinya dari sini kita bisa lihat dari emiten yang kita masukin ke sini itu chance untuk ditutup hijau di bulan Februari besar. Tinggal returnnya ya teman-teman tinggal nyontek di sini aja. Seenggaknya kalau teman-teman tahu ini returnnya lumayan besar, teman-teman bisa cari entry point di berapa yang teman-teman masuk dengan risk paling kecil. Kenapa? Ini kan kita ngambilnya dari Februari tanggal 1 sampai Februari akhir bulan. Jadi kalau kita lihat bisa aja waktu masuk ini kan nggak selalu entry paling bagus, tapi kalau sebenarnya kita bisa lihat teknikalnya, seenggaknya kita bisa masuk dengan risk paling kecil, seenggaknya dengan historical ke belakang yang dia punya potensial naik ke atas lebih besar. Harusnya teman-teman bisa coba cari dari emiten-emiten di sini dari LQ45 ini ya, teman-teman coba cari entry point-nya. Breeze itu teman-teman boleh masukin ya di 2160, itu kita akan coba masukin di terima ideas juga. Jadi untuk Breeze kita masih suka sih. MBMA kan sebenarnya ada di tempat kita juga, sepertinya kita lagi cari poin untuk exit karena kita coba masuk kemarin dari 590 sampai 615. Jadi kalau around 730 700 kalau teman-teman mau taking profit
sebenarnya udah oke ya, kurang lebih 20% ya, 18-20%. Cegas ini lumayan ya, banyak yang nyangkut juga ya kemarin setelah IPO, harga-harga sekarang 218. Untuk sekarang sih kita tunggu aja ya, untuk sekarang masih belum menarik. But ya dari sektor transportasi memang hari ini cukup yang paling perform, tapi kita bisa lihat ya overall technical ini masih downtrend, jadi sebenarnya nggak begitu menarik sih kalau masuk ke sini. Dari Avia kemarin ada rencana buyback. Nah kita bisa lihat nih Avia juga udah mulai pelan ya swingnya ya, udah mulai dalam range kecil ya. Nah ini sebenarnya juga nggak nggak begitu favorable. Potensi double bottom dari BCA, jadi menurut saya tunggu aja. Kenapa? Kalau di big banks atau semuanya barang-barang LQ45 ya, ini kita bisa manfaatin ya teman-teman ya, gap-gap area ini sebagai entry points. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada ruang gap yang mungkin kalau dia turun ya maka di sini entry point yang bisa kita ekspektasikan. Nah, kalau berdasarkan pattern, let's say dia jadi double bottom, otomatis kita bisa expect ya dia punya penurunan kurang lebih sama dengan sebesar kotak ini. Jadi ya jadi mungkin kalau semuanya teman-teman gak keburu-buru ya, tunggu aja di area 9.200 ke bawah. Bentar ya. Oke, itu dari BBCA. Unilever juga sudah lama nggak perform. Dia juga overall masih downtrend. Obvious dia sebenarnya masih nggak begitu menarik sih. Cuan TPIA BRM, cuan TPIA sama brand. Ini juga sempat ya mantul kurang lebih di selama 100 hari ke belakang. Dia punya rata-rata di area sini ya. Nah, kita harus lihat nih teman-teman, major trendnya udah mulai reverse, jadi minor trendnya walaupun dia naik ya, tapi kan kalau kita lihat secondary trend ini kan arahnya masih downtrend, jadi kalau menurut saya anytime kita bisa taking profit ya taking profit dulu. Dan dari cuan ini kan sebenarnya arah ARB-nya masih 10% ya, karena kemarin kena ini ya notasi. Jadi teman-teman mungkin kalau short term seperti ini sih tradingnya harusnya lebih aman ya. TPIA juga dekat-dekat resisten, so menurut saya kalau udah taking profit dari sini ya, karena di bawah ini pas di area support resisten, terus juga di sini masih ada gap area. Kalau mau masuk tunggu pas dia lagi pullback, lebih wise. Brand sebenarnya masih menarik ya, harga-harga sekarang 575, 46, 50 bisa consider untuk entry points ya. Salah satunya menurut kita paling worth it ya BRPT, karena dia mulai ranging pas di bawah. Terus kita juga bisa lihat dia di area oversold ya. Terus juga ada kayak potensi dia buat divergence. Harusnya BRPT ini area-area sekarang jadi good entry point sih dibandingin cuan sama TPIA tadi. MAPI sebenarnya kita juga ada, tapi kita mau masuk entry area 1815, 1845, which is sekarang belum kejadian ya. Kenapa kok kita taking profit di sini? Karena area resisten kejadian juga kan. Di sini ada rejection, di sini mantul. Harusnya kalau pas dia pullback, teman-teman mungkin bisa consider untuk masuk. Untuk sekarang, ya menurut saya masih belum menarik ya. BMRI itu juga ada gap area. Coba masuk aja di sini 6550 sampai 6600 ya. Di sini mungkin teman-teman boleh consider untuk entry points pas dia lagi pullback. Kalau untuk sekarang, tahan diri dulu aja teman-teman. Karena karena besok kan kita Selasa Rabu ya. So assume orang-orang yang mau liquid barangnya T+2 kan teman-teman bisa hitung mundur ya, kapan dia harus jualan sih. Dari Goto menurut saya mungkin barang yang cukup liquid, tapi harusnya barangnya akan lebih ranging atau sideways ya, kurang lebih 81. Kalau semuanya mau entry points ya menurut saya risknya cuma 6%, harusnya cukup menarik untuk dilihat ya. Untuk Arto-nya menurut saya juga saya expect dia pullback-nya cukup dalam sih. Kenapa? Karena di sini sempat buat resisten dan di sini juga nggak pernah punya power yang kuat. Terus tahu-tahu dia waktu turun ke bawah juga lumayan kenceng ya. Volumenya juga lumayan naik ya belakangan. Jadi menurut saya wait and see dulu juga untuk Arto.
Kalau untuk ESA sebenarnya karena dia di area ranging area daerah-daerah support ya. Jadi kalau memang tadi kita spek di 510 itu sebenarnya masih oke. But saya expect dia akan bergerak ranging ya, kurang lebih di 510. Kalau mau spek itu kurang lebih di 6% ya risknya. Harusnya masih boleh consider juga. MDK, BMA sempat dibahas ya, ESA juga dibahas, PTPS tadi dibahas, NISP juga kita masih ada tuh, kita belum taking profit, harusnya area-area sekarang ya. There is no higher high yang sekarang, so kalau dia masih stabil, nggak berubah structure marketnya, tetap 1290 tuh masih taking profit area. Oke, malam Koko Bernard. Muncul juga di sini ya. Oke, kita lihat dari WRG juga masih turun, masih belum menarik. AMRT ada di tempat kita masih ngeliat ranging besar. Ya, ini rangingnya, dia juga masih support, dia punya support area juga dekat-dekat area sini ya. Harusnya area-area sekarang menarik ya, karena biasanya AMRT ini geraknya ranging, rada bosen, tapi ya kalau kita mau ambil barang yang sebenarnya nggak jelek ya secara fundamental, ya AMRT salah satunya. BSDE, kenapa ya kok suka BSDE? Ini juga pergerakannya ranging ya, rada boring ya. Saya lebih suka SMRA-nya daripada BSDE ya, tapi kalau dari properti saya masih lebih suka Ciputra. Area-area sekarang structure marketnya jelas ya, terus kita bisa lihat dia udah pullback juga, area 1175 sampai 1200 mungkin boleh consider untuk masuk. BBTN ini kan masih ke property related ya teman-teman ya, ini mungkin proxy-nya. Nah kita masih nunggu apakah nanti cut rate itu akan kejadian. Tapi kalau kemarin dari The Fed punya omongan kan, sepertinya The Fed agak susah ya kalau untuk naikin, untuk cut rate di bulan Maret. Jadi kalau sebenarnya dari rencana The Fed awal itu kan di second half. Jadi kalau kita lihat second half ya seenggak-enggaknya ruangan untuk turun ya, sampai cut rate benar-benar lebih jelas. Let's say paling cepat di bulan Mei ya, teman-teman masih punya waktu ranging atau pullback lebih dalam sampai bulan April atau Mei. Nah di situ barusan teman-teman bisa consider untuk masuk sih. Big banks prefer mana? BMRI saya paling suka sama BBNI, tapi udah taking profit. Untuk sekarang sih masih tunggu pullback yang lebih bagus di emiten-emiten yang ada gap terutama. Dari Astra, memang dia kemarin coba rebounds ya, tapi ini kan sebenarnya masih secondary trend atau minor trend yang coba untuk balik. Yang menurut saya 5025 itu boleh teman-teman consider untuk masuk. Dan yang pertama, yang kedua, ini kan area-area support, terus juga teman-teman lihat ya downside-nya sebenarnya nggak bisa jauh kemana. Tapi dari sektor otomotif ini kan akan lebih menarik kalau semuanya orang-orang tuh punya buying power lebih besar ya. Untuk sekarang kan orang-orang mungkin hold belanja dulu nih. Jadi kalau menurut saya masuk telat sebenarnya jauh lebih aman daripada kita masuk kecepatan. BRMS secara fundamental sebenarnya masih on track, secara technical ini jelek banget ya. Kita bisa lihat ya, ini udah pernah kejadian di sini, kejadian di sini, dan pullbacknya lumayan lebar-lebar ya. Nah harusnya kita bisa lihat pergerakannya lebih ranging besar. Kalau menurut saya tunggu dulu untuk BRMS ya, karena kita masih nggak kelihatan ada buyer power juga ya. Jadi tunggu dulu kalau untuk ini. ADMR technicalnya harusnya udah mulai taking profit ya, dikit lagi. Kita di 1560 itu ada, kita mau taking profit, bersihin kita punya dari kita punya stock pick. Wintermar kemarin ada ini ya, report dari Wintermar-nya sendiri, harusnya dia udah ngantongin kontrak lebih banyak ya. Dan kalau untuk Wintermar sebenarnya harus kita perhatiin ini rate berapa sih, rent per day-nya dia tuh naik apa enggak. Nah kita masih nunggu sih laporan dari Q4, apakah nanti akan berhasil ke bottom line-nya cukup bagus apa enggak. But untuk sementara ini sebenarnya lebih driven karena komoditi sektor ya, atau oil punya indeks ya. Jadi menurut saya
pergerakannya nggak akan kemana-mana juga, akan di sini doang. Wah, tapi kalau teman-teman melihat ini memang secara long termnya masih masih under investment, harusnya dari Wintermar ini juga perlu waktu untuk proof ke resultnya sih. Nah, hopefully di Q4 punya result ini nanti bisa kelihatan. NISP tadi udah dibahas ya, Jasa Marga menurut saya juga ranging juga ya. Ini juga kemarin waktu dia di sini dia punya apa namanya volume lumayan gede ya. Terus ada rejection, jadi menurut saya kalau mau betting di sini ya 4670, 4750 area sana mungkin lebih wise di area sana. Maha sebenarnya pergerakannya juga pelan-pelan ya, ini dekat-dekat support. Ya menurut saya kalau harga-harga sekarang teman-teman kalau mau masuk inisial posisi oke. Tapi mungkin jangan terlalu full power ya, karena dari coal sektornya juga belum ada sentimen yang cukup agresif ya. Menurut saya tunggu dulu, kalau mau reversal lebih aman. KLBF itu juga kalau nggak salah ya, secara fundamental saya lupa ya, nanti saya harus lihat lagi. Tapi yang jelas ini masih belum reflect kalau dia naik. Masih belum kelihatan naik. Dari Indi juga masih cenderung turun, masih skip. ISSP somehow lebih better daripada yang tadi ya, karena dia di area support ya. Cuman ini yang saya bilang tadi, teman-teman mau achieve 7%, 8%, masalahnya waktu berapa lama? Kalau waktu 1-2 bulan untuk dapat 7%, 8%, apakah worth it? Kalau enggak, ya mungkin lebih baik kita diam, pegang cash, dan kita cari posisi lain ya. Pani juga sepertinya masih akan ranging dulu ya di sini ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, pergerakan juga udah mulai pelan. Mungkin karena liquidity juga gitu banyak ya. Market juga lagi boring, wait and see. Jadi menurut saya tunggu dulu. Toba mungkin one of salah satu emiten yang saya suka by technical, tapi mungkin range-nya agak lebar aja 11% ya. Saya masih mau ngeliat seminggu ke depan apakah dia bisa reversal apa enggak. Kalau bisa mungkin teman-teman boleh consider, but untuk sekarang kalau mau masuk saya rasa 11% itu mungkin masih worth it untuk kita betting ke sini. RL rada boring ya, pergerakannya di sini-sini doang. Kemarin dari support di sini juga dia sebenarnya breaknya masih kecil banget ya. Tapi menurut saya karena ini lambat juga ya dari RL. Kalau pas ada rebounds, mungkin kita bisa mungkin kurangi posisi atau mungkin pindah switch ke barang lain karena udah lama banget dan dia belum kemana-mana. INKP mungkin dimaksud ya, bukan ONKP ya. INKP juga tunggu dulu, ini mungkin sebenarnya udah mulai slowing down, dia punya selling pressure. Nah teman-teman tunggu aja reversal, menurut saya harusnya masih ada chance dia reversal. Antam, oke, kalau tadi teman-teman lihat ya dari tim IDs itu kan topik of the day salah satunya itu chance untuk emiten nikel ini mungkin akan turun 20% ya, which is bukan good sentiment, dan kita bisa lihat dari technical juga dia lumayan dalam ya turunnya. Jadi menurut saya cari yang lain dulu deh. is juga harusnya udah kena taking profit kita ya, teman-teman cari pullback aja, mungkin lebih dalam even better. RAM ya ranging masih belum kemana-mana ya, lumayan ngantuk juga. Terus dari Cepin ya juga overall masih downtrend walaupun dia naik, tapi saya mau naik yang valid ya, seenggak-enggaknya saya mau ngelihat volume yang sama waktu dia naik, seenggak-enggaknya akan lebih comfortable kalau dia ditinjau sama volume. Untuk sekarang belum begitu menarik. Harum masih downtrend, masih belum menarik. Dari Medco juga saya lihat harusnya masih bisa chart turun pullback lebih dalam ya, di 1090 kalau mau betting di sana mungkin oke. Budi lumayan ya, harusnya area 278 itu bisa entry. SCMA juga pergerakannya masih ranging ya, harusnya kita bisa manfaatin ranging area 7%. Lebih baik kita lihat pergerakan ranging seperti ini kecil tapi 7% tapi kita bisa achieve dengan waktu yang lebih cepat. Nah ini mungkin jauh lebih menarik daripada tadi emiten yang kita lihat 7% tapi terlalu lama.
Wasa juga capek juga ya. Ini masih ranging terus, nggak tahu kapan. Telkom saya masih ngelihat juga ranging. Nah ini saya sih nggak begitu suka nih begini nih. Takutnya dia pullback. MDKA tadi ranging besar udah dibahas ya. Dari MAPA juga saya ngelihatnya mungkin MAPA even better ya. Tapi kalau bisa 870 atau 900 itu mungkin jadi lebih menarik dibanding harga sekarang. ITMG saya rasa di ITMG sendiri saya mau ngelihat dia bisa nggak di 24600 supaya saya punya risk lebih kecil. Saya masih percaya somehow dia akan turun sampai 24600. Jadi untuk sekarang saya masih mau nunggu. ISSP tadi udah dibahas, SMDR kita ngeliat ya. Nah ini nih model seperti ini biasanya saya cenderung untuk skip dulu nih karena lumayan dalam juga ya. Bumi fundamental harusnya story-nya cukup menarik, tapi ya teman-teman bisa lihat ya, nggak kemana-mana juga ya untuk emiten cool ini. Lebih baik teman-teman lihatnya yang kayak ABMM ya, itu mungkin lebih menarik sih. Aman juga masih ranging. Nah coba kita lihat ABMM. Nah ABMM harusnya cukup menarik harga-harga sekarang. Lumayan cepat seenggaknya waktu dia lagi naik ke atas harga-harga sekarang ya. SBMA nggak menarik. Velom dia jalan sendiri ke atas. Harusnya kalau kayak PTBA ini masih menarik ya di 2460 2490 dan di atas itu kan ada ruang gap lumayan besar ya. Nah kita masih ngelihat apakah dia bisa kasih dividen apa enggak, dividen menarik apa enggak. Dari Arko, nah ini Arko biasanya jalan sendiri waktu marketnya nggak jalan, Arkonya jalan sendiri. Arko lah, Kin lah itu ya model-model yang sama nih. BSR ini lumayan ya, ngeselin juga dan dia sebenarnya masih downtrend, harusnya nggak begitu menarik masih. Saya masih ngelihat Inco sama kayak Antam nasibnya ya, overall masih downtrend, so mungkin bisa skip dulu. Adaro saya masih ngelihat harusnya area-area di bawah ya 2380 untuk entry points sampai 2580 minimal untuk closing gap jauh lebih make sense. Antam nggak dulu sih kalau untuk mau average down. Archie juga kemarin sempat kita cut loss ya, kita udah batasin risiko di 300 something ya. Untuk sekarang skip dulu. Yang dimaksud mungkin VKTR ya. VKTR juga anyway, kalau dari grup konglomerasi kan salah satunya emiten-emiten yang belum jalan apa ya. Kemarin kan ada Prayogo udah jalan, sekarang udah mulai slowing down ya. Salim, terus mungkin ada emitennya Haritanu ya belum jalan, terus emitennya Pak Boy, mungkin emitennya Bakri ya. Itu sebenarnya point interesting yang cukup menarik untuk dilihat, tapi mungkin kita harus lihat juga ya secara teknikal apakah dia akan reflect apa enggak. Minimal teknikalnya menarik ya. Nah saya masih ngelihat VKTR ini pergerakannya ranging ya, masih belum kemana-mana juga. Mungkin setelah pemilu bisa jalan ya, nobody knows ya. Tapi untuk sekarang dia akan ranging di sini dulu. Breeze tadi salah satu yang saya suka ya, Breeze Toba. Nah teman-teman tadi udah dibahas di depan. M-Sky belum begitu ini ya, saya nggak begitu suka nih teknikalnya seperti ini. Lipo Group, yes, Lipo Group juga masih ada mungkin LPPF ya, MPPA. Nah ini juga, tapi teknikalnya nggak begitu suka saya. Ya, Saratoga Group juga boleh dilihat, Saratoga lah, Agi lah, tapi juga teknikalnya nggak begitu menarik ya. Overall memang nggak susah teman-teman ya cari emiten yang menarik ya. Bevin salah satunya saya lihat. Nah mungkin gini tipsnya, karena pas market lagi seperti ini ya, usahain jauhin dulu barang-barang yang nggak ada fundamentalnya cukup bagus. Kalau pas dia punya fundamental cukup bagus, enggaknya kita masih comfortable untuk hold ya. Nah kayak BMRI salah satunya tadi ya. Terus apalagi nih, Gajah Tunggal technical sebenarnya cukup menarik sebelumnya. Memang di area-area ini ya, area-area dia 50 atau 100 punya closing price, punya pergerakan harga. Tapi menurut saya juga dia belum ada buying power yang cukup solid ya. Harusnya nggak begitu menarik ya menurut saya. Akra ini mungkin somehow lebih menarik kalau untuk betting ya. Tapi harus lihat nih teman-teman, kalau yang oil related ini kan tergantung sama indeksnya juga ya.
Cuan ya, kalau cuan tadi ya masih 9% ya. Saya masih ngelihat apa ya yang saya suka itu Selamat Sempurna salah satunya. Saya masih ngelihat harusnya masih cukup menarik ya Selamat Sempurna area-area sekarang. Tapi mungkin teman-teman harus lihat dari Selamat Sempurna ini cukup liquid apa enggak. Dari energi sebenarnya dari Gunung Bakri salah satu yang cukup bagus fundamentalnya di energi, tapi teknikalnya nggak reflect nih. Nah seperti ini sebenarnya kalau udah nggak sejalan jangan dipaksain lihat fundamentalnya ya. Medco udah bottom belum? Saya masih ngeliat mungkin masih bisa ke bawah ya. BRPT juga harusnya harga sekarang. Ya, anyway, kalau teman-teman lihat ya pertanyaannya atau sebenarnya emiten-emiten dibahas itu lebih limited ya. Barangnya cuma itu doang ya. Nah ini sebenarnya cerminan kalau marketnya slowing down banget ya, nggak begitu menarik ya. Nah Temas salah satu yang kita punya dan hari ini lumayan ya naik 3%. Belum sampai kita punya target kenaikan juga, tapi kan kita bisa lihat ya calon dia reversal. Nah ini mungkin masih boleh dilihat sih. Dewa itu lebih karena ada calon corporate action ya teman-teman ya. Nah kalau kayak Dewa mau betting, I think di 55 something itu mungkin boleh betting ke sana ya. Overall nggak ada yang begitu menarik ya. Hari Senin ini marketnya rada boring juga, which is normal. Karena memang kita udah juga mau libur, mau pemilu juga. Mungkin orang-orang juga masih wait and see. Ya, jadi harusnya understandable kalau marketnya agak slowing down. Mark Dynamic ini salah satu company yang saya suka juga ya. Saya masih ngelihat kalau pullback ini, kalau pullbacknya lebih dalam lagi mungkin cukup menarik. Nah, coba kita lihat kalau dari Mark ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, sejak COVID kemarin itu dia punya earning itu juga nggak fantastis juga, tapi dari Q3, Q4 2022 ini cukup stabil ya, tapi nggak bisa hit dia punya di waktu 2020, 2021, 2022 ya. Jadi menurut saya ada beberapa orang yang nggak begitu suka dengan penurunan, tapi kalau pas dia udah turun bawah banget, biasanya kita kan berangkatnya dari low base, nah itu mungkin masih boleh dilihat sih. Bex bagaimana kabarnya? Nah itu kenapa kok bisa beli Bex ya? Nah itu mungkin nomor satu yang harus dilihat. Menurut saya sih masih nggak menarik untuk Bex ya. Nah teman-teman juga bisa lihat ya dari kita punya tunggu. Nih. Nah teman-teman bisa lihat ya sektoral ini ya, basic industri ini melemah paling banyak ya. Terus ini apa nih? Teknologi cyclical, non cyclical ya overall masih turun. Jadi sebenarnya marketnya memang nggak begitu gampang untuk kita sekarang ya. Harapannya cepat-cepat memilu ya biar selesai overhangnya dan kita bisa lihat balik ke market lagi. Nah tinggal teman-teman bisa antisipasi apakah kita akan 1 putaran, 2 putaran. Otomatis kalau 2 putaran dan pemilunya jalan damai, seenggaknya market itu nggak bereaksi terlalu, nggak overreaksi gitu. Kalau semuanya marketnya atau pemilunya nggak gitu bagus, takutnya market overreaksi. IPO MPIX, terus terang untuk IPO MPIX saya belum lihat prospektusnya juga. Dan kalau IPO saya udah berapa lama sih nggak lihat, nggak main barang IPO ya. Kemarin yang kita sempat punya itu kan nice ya. Nah harga-harga sekarang juga bergeraknya nggak kemana-mana, biasa aja karena liquidity nggak gitu banyak, orang yang trading juga nggak begitu banyak, jadi marketnya ya seperti ini. Meta kenapa belum buka? Kemarin kan Meta memang dia punya tender offer tuh mundur ya, kita masih belum tahu mundurnya sampai kapan, tapi tunggu aja ya. Sementara sih belum ada update lagi. Ya kayak NCKL juga masih belum menarik ya. Mungkin yang tadi ya BRPT brand itu masih boleh kita lihat sih, harusnya masih oke sih. Terus kalau dari ini PDPP ya overall masih naik juga, saya juga masih suka. PTPS tadi yang sempat kita bahas ya, kalau pullback mungkin lebih menarik. Budi juga lumayan. Terus kayak kalau mau tadi kita mau spek di Dewa ya, mungkin kalau kayak consumer saya masih suka HMSP ya, tapi HMSP ini udah 7% ke atas, cuman mungkin takes time-nya lebih panjang ya dibanding gudang garam.
terus sama kayak Wismilak itu menurut saya juga nggak begitu menarik ya. Ada satu yang saya lihat secara teknikal lumayan oke, tapi nggak begitu liquid ya, ITIC ya, teman-teman juga boleh lihat tuh. Terus juga MIDI juga kita masih tunggu ya, ini mulai ada perlawanan tapi belum ada reversal. Terus apalagi ya, overall barangnya agak susah ya teman-teman ya. Big Banks ya, BMRI yang saya suka. Terus dari Nobu kita juga sebenarnya kalau mau Nobu di area 840 untuk taking entry posisi itu mungkin masih oke ya. Target ke 950 itu mungkin masih bisa achieve. Terus kita masih ngelihat BBNI, kemarin kita udah taking profit ya. Terus Breeze salah satu yang saya suka. Arto saya berharap dia pullback lebih dalam, BBTN juga pullback lebih dalam. Dari BBRI sendiri, nah ini yang menarik kalau dari BBRI, teman-teman bisa lihat ya, BBRI ini ada sebenarnya lumayan banyak ruang gap. Ini ada gap. Udahlah, kalau ada barang gap seperti ini mainnya sih piramid aja, jangan terlalu agresif di atas, di bawah udah kehabisan peluru, akhirnya kita dapat harga average lebih mahal. Dari AHAB itu kita lagi cari untuk ini ya, untuk cari area exit. Tugu mungkin saya juga masih suka ya, harusnya ranging 12%. Jadi overall marketnya masih di sini doang ya. UVCR juga flow-nya nggak begitu ada, bid offernya juga kadang-kadang hilang-hilangan, kadang liquid kadang nggak liquid. Hindarin dulu deh barang kayak gini. Coba satu lagi apa ya, ASA ya masih belum kemana-mana juga ya, tapi ini udah mulai slowing down juga, harusnya tunggu dulu aja, let's see 1-2 minggu ke depan. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Market memang agak pelan, teman-teman jangan khawatir karena cycle ya. Kalau kita lihat ya, teman-teman saya yang kemarin di batubara juga ngomong dia punya penjualan juga mulai agak slowing down ya. Dia masih ngelihat mungkin karena pemilu ya, kita masih wait and see dulu. Sama dengan market, saya rasa juga cycle-cycle seperti ini teman-teman bisa jadiin chance untuk lihat barang-barang yang bagus secara fundamental ya. Seenggaknya kalau barang fundamental kita hold masih berani ya. Well, anyway itu dulu teman-teman ya. Thank you udah liatin hampir 1 jam ya. Hari ini kita mulainya agak pelan, agak telat karena ya marketnya juga nggak kemana-mana ya. So hopefully selama 2 hari ini teman-teman masih dapat profit dan kita ketemu lagi next week. Thank you teman-teman, malam semuanya, see you and good luck.